Baik, saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, Anda merasa ada hal yang terlewat tidak, Mas, dalam proses penyelidikan? Sudah barang tentu kalau polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka, syaratnya adalah ketersediaan dua alat bukti. Saya sungguh-sungguh ingin berasumsi bahwa kepolisian setempat sudah memiliki dua alat bukti tersebut. Sehingga pantaslah kita bersukacita, tersangka sudah diamankan, dan berharap yang bersangkutan akan dihukum seberat-beratnya sekiranya ia divonis bersalah. Tapi izinkan saya juga untuk jujur bahwa hingga saat ini saya kerap kali masih terganggu dengan kerja-kerja yang menurut saya tidak begitu proporsional, tidak prosedural, dan tidak profesional, sebagaimana pada kasus misalnya kasus Cirebon dan juga kasus Subang yang kedua-duanya kebetulan berada di wilayah Polda Jawa Barat. Dua kasus itu saya bayangkan sebagai kasus yang kemudian mengundang skeptisisme publik sedemikian tinggi. Bahkan seolah-olah nyaris meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum, terhadap sistem peradilan pidana. Mengundang pertanyaan tentang seberapa jauh sesungguhnya kompetensi para penyidik dalam mengungkap kasus-kasus, sebutlah kasus pembunuhan misalnya. Nah, bercermin dari kegelisahan saya saban-kali berbicara tentang kasus Cirebon dan kasus Subang antara lain, sungguh-sungguh saya berharap bahwa pada penanganan kasus yang satu ini, kepolisian setempat sekali lagi betul-betul bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional, termasuk untuk melaksanakan perintah Kapolri bahwa kerja-kerja reskrim tidak bisa ditawar, memang harus sungguh-sungguh taat pada kaidah kerja saintifik. Alhasil, saya per detik ini ingin mengajukan pertanyaan yang semoga bisa dijawab segera oleh kepolisian setempat lewat pers misalnya. Apa gerangan dua alat bukti yang kepolisian miliki untuk menetapkan orang yang satu ini sebagai tersangka? Tentu saja yang saya maksud adalah dua alat bukti terkait pidana, bukan alat bukti misalnya KTP, ijazah, akte kelahiran, atau bukti-bukti tentang identitas kependudukan lainnya. Bukan itu yang kita butuhkan. Kita butuh penjelasan tentang dua alat bukti terkait pidananya. Demikian pula kita berharap bahwa ke depannya seandainya proses hukum bergulir, masyarakat akan bisa diyakinkan bahwa kerja otoritas penegakan hukum betul-betul sekali lagi taat pada kaidah saintifik, bahwa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengandalkan pada kesaksian yang membabi buta adalah cara yang paling tepat untuk merealisasikan keadilan bagi korban terutama sekali. Oke. Mas Reza, dengan kasus-kasus yang tadi Anda sebutkan dan juga media terus follow up sejauh ini, apakah beralasan kemudian kita skeptis terhadap penetapan tersangka, kemudian tetap terhadap proses-proses penyidikan sejauh ini? Atensi publik termasuk warganet yang sedemikian tinggi sebetulnya bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menyemangati otoritas penegakan hukum termasuk kepolisian untuk bekerja sedahsyat mungkin, segiat mungkin untuk segera mungkin mengembalikan atau memulihkan rasa aman masyarakat dengan mengamankan pelaku. Namun pada sisi lain patut kita was-was bahwa tekanan masyarakat yang sedemikian hebat, apalagi seandainya ada juga tekanan dari pimpinan yang sedemikian kuat, itu akan saya khawatirkan tidak bisa ditangkal oleh pihak penyidik untuk bekerja secara lempeng. Nah, dengan adanya tekanan dari dua sisi, dari masyarakat dan juga dari pimpinan, itu bisa saja kemudian menggelincirkan para penyidik untuk menggunakan kerja-kerja yang tidak profesional, kerja-kerja yang mengandalkan pada pendekatan intimidatif, abusif, atau mungkin juga penyiksaan, mungkin pula deception atau tipu muslihat, yang hari ini anggaplah itu memudahkan kerja penyidik, tapi di kemudian hari ketika proses hukumnya berjalan, hari demi hari kepada masyarakat akan dihidangkan berbagai macam keraguan-raguan yang keluar dari ruang persidangan. Sungguh-sungguh saya tidak berharap itu terjadi, karena itulah maka menurut saya di samping kerja reskrim secara sekali lagi profesional, proporsional, dan profesional, serta taat pada kaidah saintifik, aspek kehumasan atau komunikasi publik dari kepolisian setempat juga perlu dikedepankan. Karena ini menyangkut bagaimana tidak hanya memastikan kerja reskrim selesai, tapi meyakinkan publik bahwa kerja yang dilakukan sudah sungguh-sungguh taat pada aturan yang semestinya, sehingga bisa berlangsung secara tuntas, menyeluruh,
objektif, dan transparan. Ada dua alat bukti yang tadi sempat Mas Reza tanyakan di awal. Kami dapat informasi bahwa dua alat bukti yang dikumpulkan oleh polisi dalam hal penetapan tersangka adalah yang pertama soal sidik jari, yang kedua soal sandal pelaku yang tercecer di dekat TKP. Anda ingin mengomentari apa soal ini? Oke, sidik jari, kemudian juga sandal, anggaplah itu sebagai dua alat bukti yang diyakini oleh pihak kepolisian sebagai bukti pidana. Saya tidak tahu logik macam apa yang ada di balik sidik jari dan sandal tersebut sehingga itu ditetapkan sebagai dua alat bukti untuk menetapkan status tersangka kepada laki-laki tersebut. Nah, ini yang juga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Sidik jari berada di sebelah mana dan apa kaitannya dengan pembunuhan atau mungkin juga dengan kekerasan seksual, dan juga sandal. Sejauh yang saya bisa bayangkan, memang sepintas selalu ada hubungan antara sandal yang tertinggal di TKP misalnya, dengan sidik jari yang anggaplah tertinggal di tubuh korban. Tapi sekali lagi, itu tafsiran yang saya coba bangun secara subjektif. Kita, atau saya pribadi, paling tidak menunggu adanya penjelasan, logik di balik dua alat bukti tersebut terkait dengan pidana yang sudah berlangsung. Apakah itu terkait dengan kekerasan seksualnya, atau juga dengan pembunuhannya, atau mungkin bahkan pembunuhan berencananya. Sebagai afirmasi, artinya Mas Reza sejauh ini Anda pun concern dengan kasus ini. Mungkinkah ini bisa digambarkan seperti yang tadi keluarga sampaikan, merupakan pembunuhan berencana, Mas? Saya tidak tahu. Kita harus mengecek isi kepala tersangka pelaku terkait dengan 4 unsur yang tadi saya sebut: target, insentif, sumber daya, dan resiko. Kalau keempat unsur tersebut tersedia sekaligus sebelum yang bersangkutan melancarkan aksi jahatnya, maka itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan berencana. Tapi kalau ternyata 4 unsur itu tidak tersedia secara memadai, maka boleh jadi pasalnya akan turun. Dari pasal pembunuhan berencana, itu pasal 340, bisa turun ke misalnya pasal 338, yaitu pembunuhan. Atau bahkan juga bisa turun lebih jauh, yaitu pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Nah, topik yang satu ini justru memunculkan pertanyaan berikutnya, bahwa pihak kepolisian perlu memastikan apa gerangan penyebab kematian korban. Kalau menyimak pemberitaan di media massa, memang kita akan cenderung terpandu untuk memiliki dugaan kuat ini adalah pembunuhan. Tetapi kerja saintifik lah yang akan bisa memastikan apakah korban sungguh-sungguh meninggal akibat perbuatan orang lain, ataukah merupakan kecelakaan, ataukah meninggal akibat faktor alami, sakit misalnya, ataukah kemungkinan bunuh diri, walaupun kemungkinan yang keempat ini tampaknya bisa kita kesampingkan. Mas Reza, seberapa penting mengetahui soal motif? Motif sesungguhnya bukan merupakan syarat mutlak bagi bergulirnya proses penegakan hukum. Karena proses penegakan hukum, tanda petik sebatas membuktikan siapa melakukan apa, atau dibalik, apa dilakukan oleh siapa. Pasal-pasal dalam KUHP yang saya pahami tidak berbicara tentang motif, tetapi sekali lagi tentang perilaku, tentang perbuatannya. Sepanjang seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut, maka pidana akan jatuh. Tetapi perbincangan tentang motif memang menjadi sangat menarik karena memunculkan efek dramatis dalam pengungkapan suatu kasus. Dan juga tempo-tempo pengetahuan tentang motif dibutuhkan untuk misalnya menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa. Motif-motif yang katakanlah dianggap sebagai cerminan kebutuhan untuk mendapatkan uang, merefleksikan kerakusan, ketamakan, keserakahan, dan sejenisnya, ataupun motif-motif buas lainnya semisal nafsu syahwat yang tak terkendalikan. Nah, hal-hal semacam itu bisa saja kemudian melatar belakangi hakim untuk kemudian memberikan pemberatan hukuman kepada seorang terdakwa yang divonis bersalah. Oke.